pesan Rizal terakhir itu adalah kalau bisa Jokowi ini jatuh lah sebelum pemilu. Itu saya mesti katakan karena itu sebenarnya gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Hari ini tanggal 4 Januari 2024, aktivis senior Rizal Ramli, Dr. Rizal Ramli dimakamkan di Taman Pemakaman Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Dan sebagai seorang aktivis senior, pemakaman ini memang dia didatangi oleh banyak aktivis. Bahkan saya tadi bertemu dengan sejumlah aktivis tidak hanya dari Jakarta, tapi beberapa aktivis dari Bandung dan juga teman-teman dari ITB yang satu masa perjuangan dengan Bang Rizal Ramli hadir. Jadi betul-betul hari ini pemakaman ini merupakan konsolidasi dari para aktivis demokrasi. Ada kesedihan, tapi tentu saja kita tidak larut dalam kesedihan. Yang paling penting kita ingat adalah bagaimana momen perjuangan dari Bang Rizal Ramli. Yang sangat menarik dalam tadi ketiga pidato pemakaman itu tokoh Malari, Dr. Hariman Siregar. Ini kalau dari sisi usia ini lebih senior beberapa tahun dibandingkan Bang Rizal Ramli, menyampaikan pidato perpisahannya. Dan salah satu pesan yang penting yang disampaikan oleh Dr. Hariman Siregar itu bahwa ternyata Dr. Rizal Ramli sebelum wafat itu punya wasiat penting yang kemudian tadi disampaikan oleh Dr. Hariman Siregar bahwa Jokowi itu harus dijatuhkan segera. Wah, ini luar biasa. Dan kata Bang Hariman, ini bagaimanapun ini adalah wasiat. Jadi gua harus sampaikan seperti itu. Ya, coba kita sekarang simak bagaimana pidato atau sambutan dari Dr. Hariman Siregar. Bismillahirrahmanirrahim. Hariman Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hariman juga disebut legenda. Anak-anak, mantu, Mahasiswa. adik, kakak almarhum, para rekan-rekan sekalian yang datang untuk mengantarkan saudara kita almarhum Rizal Ramli kepada peristirahatan terakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kalau kedatangannya, dan pada keluarga saya ingin mengatakan bahwa tadi Dika sudah mengatakan kita semua mencintai Rizal dan kita semua akan bersama-sama seterusnya lah, bukan karena berakhir dengan ini. Jadi saya ini didatangi oleh Rizal Ramli, dan waktu itu anak-anak yang saya anggap yang membuat sejarah emas ITB lah, itu Eri Ahmadi, Yusman, Indro Cahyono. Yang perempuan juga dong. Perempuan iya, ada juga. yang perempuan nggak datang dia. Jadi Hilal, dan ada yang sudah duluan, ada yang jadi saya bisa bersaksi bahwa dari awal adik-adik saya ini itu betul-betul itu tahun 77 itu mendekati pemilihan umum 78 di mana Soeharto ingin maju lagi, dan dia waktu itu memaksa DPRD untuk mendukung mereka. Jadi saya itu baru keluar dari penjara tahun 77 karena peristiwa Malari. Jadi mereka minta saya datang ke ITB untuk berpidato. Jadi saya bilang, dalam hati saya baru keluar penjara, udah disuruh pidato lagi. Tapi saya bilang begini, kalau kalian bisa membuat statement tidak mendukung Soeharto lagi, saya datang. Dan malam itu, tanggal 15 Januari tahun 78 itu, saya dikasih tahu sebelum itu bahwa sudah ada statement itu. Jadi saya datang, saya pidato, besoknya mereka bacakan pidato statement itu, dan nanti tanggal 20-nya itu ITB diserbu lah sama 20 Januari diserbu sama tentara, dan mereka ditahan. Jadi, dan setahu saya kawan-kawan ini sangat gigih lah, dan saya lihat mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah cengeng sampai saat
Soeharto jatuh tahun 98. Jadi di situ Rizal, terus sahabatnya Ariman, almarhum juga, itu juga saya ingat anti Habibie. Padahal saya waktu itu dekat sama Pak Habibie gitu loh. Tapi saya lihat kita nggak pernah, kita bisa diskusi dan akhirnya waktu Rizal diangkat jadi menteri waktu zaman Gus Dur, diangkat lagi menteri waktu zaman Jokowi. Tapi yang saya mau katakan, selama dia jadi menteri dan sebelum jadi menteri, kita sering sekali ketemu. Rizal tidak pernah, seperti dikatakan oleh putrinya tadi, cengeng dan menganggap jabatan itu penting. Yang bagi dia, apa ya, demokrasi, kebenaran, rule of law itu, keadilan itu nomor satu. Jadi, karena itu saya ingin ingatkan lagi kembali kepada kita semua, karena saya diminta oleh keluarga menyambut, bahwa pesan Rizal terakhir itu adalah kalau bisa Jokowi ini jatuhlah sebelum pemilu. Itu saya mesti katakan karena itu sebenarnya gitu. Jadi tapi itulah yang saya mau katakan, bahwa kita ini tadi yang dikatakan oleh Dika tadi, ada almarhum, sebelum almarhum meninggal ada teman yang bilang bangsa kita kuat. Kita lihat juga kemarin itu datang juga yang kita maki-maki itu gitu loh. Jadi saya kira itulah Indonesia gitu loh. Jadi kita, maksudnya dalam hari ini saya katakan kita harus teruskan cita-cita Rizal. Banyak sekali tulisan-tulisan, naskah-naskah yang tadi disebut belum jadi, nanti kita akan bersama-sama mencoba meneruskannya. Dan saya kira juga beliau almarhum udah, kalau ada di sekitar sekarang, lihat anak-anaknya semua ini, ada kamu, ada Dipo, dia pasti senang bener. Jadi saya kira sambutan dari saya karena Kalau dia sih juga. Yang ditunggu-tunggu kemarin. Ya itu kemarin tuh, jadi kita di rumah duka kemarin di RSTM agak bertengkar sedikit, bukan bertengkar, berdiskusi agama sedikit lah. Untuk saya di situ bisa berfungsi sebagai kiai, sehingga argumentasi saya yang diterima untuk boleh dua hari dan diformali gitu loh. Terima kasih. Itu saya bukan lagi sebagai ini, tapi sebagai kiai udah. Jadi sekali lagi, Ya, Hariman, ngeri kali. keluarga dan semua tadi yang dikatakan Dika itu, saya kira udah mau apa ya, itu yang saya mau omongkan, tapi lebih pintar Dika dari saya tuh. Amin. Alhamdulillah. Ya, karena saya kalau basa-basi kurang. Jadi saya kira sekali lagi Dita kok nggak basa-basi kok. kita kenang saudara kita Rizal ini, dan kita percaya apa yang dikatakan saudara Rizal, bahwa tadi Dika mengatakan Indonesia harus lebih baik. Ya. Kalau saya ingatnya kata-katanya cuma itu terus saja. Yang mana bang? Jokowi harus turun. Ini salah. Ini penyakit saya, suka udah tua jadi suka inget yang baik-baik aja gitu. Yang baik-baik. Jadi saya kira itu aja. Dasar. Dasar. Wah, hati-hati. Iya. Beginilah suasananya teman-teman, padat sekali dan mulai turun hujan. Waduh.
Dorong-dorong ya, dorong-dorong.